Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan penulisan karya tulis ilmiah. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur karya tulis ilmiah. Di video lalu kita sudah membahas tentang bagaimana membuat kerangka tulisan. Jika kita lihat dari kerangka tulisan ini, kita akan melihat bagaimana struktur yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Di mana-mana struktur karya tulis ilmiah memang sama, yakni terdiri atas unsur awal, kemudian inti, dan akhir. Jika kita lihat, pada bagian ini, misalkan di model kronologis, bagian awal ditunjukkan oleh nomor 1, yakni pengantar. Sementara itu, bagian inti ditunjukkan dengan nomor 2, 3, 4, 5, dan 6, serta nomor 7. Kemudian bagian akhir ditunjukkan dengan nomor 8. Kemudian untuk model tematis atau struktural di sini, awal dari tulisan adalah di bagian pengantar, nomor 1, kemudian bagian inti ditunjukkan dengan nomor 2, 3, dan 4, sementara itu nomor 5 adalah bagian akhir dari tulisan. Jadi apapun tulisannya, strukturnya tetap sama, yakni terdiri atas bagian awal, inti, dan akhir. Akan tetapi, bagian-bagian tersebut ternyata memiliki karakteristik yang berbeda. Mari kita akan bahas. Pada karya tulis ilmiah, terdiri atas bagian awal, inti, dan akhir. Apabila kita lihat dari aspek keluasan dan kedalaman pembahasannya, kita akan melihat adanya pola dasi kupu-kupu. Di mana di bagian awal diawali dari tema yang umum, kemudian semakin lama semakin menyempit dan kemudian kembali meluas. Pembahasannya adalah bahwa di bagian pembuka diawali dari konteks sosial dan topik kajian secara umum, yakni ada permasalahan yang sifatnya umum, kemudian kita coba tarik secara spesifik fokus dari tulisan sesuai dengan permasalahan dan tujuan, baru kemudian kita bahas dan kemudian kita beri simpulan. Nah, pembahasan dan simpulan itu kembali menjadikan tulisan kita menjadi lebih bersifat umum. Sehingga dilihat dari aspek luasan kedalaman, maka pola dari karya tulis ilmiah itu berbentuk seperti dasi kupu-kupu, yakni dari bagian awal secara umum, kemudian semakin mengerucut, kemudian fokus, kemudian pada saat pembahasan dan simpulan kembali meluas. Nah, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan bagian isinya atau bagian dari struktur isi dari tulisan ilmiah. Secara kuantitatif, aspek yang awal justru menunjukkan porsi yang sedikit dibandingkan dengan inti. Jadi, bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir menunjukkan porsi yang berbeda secara kuantitatif. Apabila kita rata-rata, maka bagian awal itu sekitar 10-15%. Jadi, jika kita membuat tulisan sekira 10 halaman, maka bagian awal atau bagian pendahuluan itu sekira maksimal 1,5 halaman saja. Kemudian bagian inti menempati porsi yang paling banyak, yakni ada sekitar 64%. Atau 60-65%. Kemudian di bagian akhir, itu kita mengambil porsi kira-kira sama seperti bagian awal, yakni 10-15%, atau kita rata-rata adalah 13%. Jadi di bagian pembuka dan penutup tidak usah terlalu banyak, akan tetapi fokus atau secara kuantitas bagian yang paling banyak adalah bagian hasil dan pembahasan, yakni porsinya sekira 64%. Nah, kemudian untuk tiap-tiap bagian ada beberapa spesifikasi lagi. Jika kita lihat, ini saya adaptasi dari bagian atau grafik yang dibuat oleh Sunui Birama, di mana di masing-masing bagian itu memiliki porsinya sendiri-sendiri yang menunjukkan pola dasi kupu-kupu, yakni ada bagian paling awal kita menjelaskan tentang konteks sosial dari topik dan apa arti pentingnya, kemudian permasalahan umum yang terjadi seperti apa, kemudian kita buat sintesis literatur, lalu kita kerucutkan ke permasalahan penelitian serta ada solusi dan metode. Biasanya bagian ini kita masukkan di dalam latar belakang atau ada kita pisahkan tersendiri di bagian solusi dan metode, ada bagian sendiri. Namun secara umum bagian awal ini adalah bagian yang menjelaskan tentang konteks, permasalahan, sintesis literatur, dan permasalahan penelitian. Kemudian bagian solusi inilah bagian yang paling sempit, yang kemudian kita tunjang dengan hasil semakin meluas lagi di analisis pembahasan, semakin meluas lagi di simpulan, dan semakin meluas lagi di bagian rekomendasi. Nah, ini merupakan satu adaptasi juga dari model yang dikembangkan oleh Glassman dan Dill, di mana di bagian yang awal ini adalah ada bagian pendahuluan, ini bagian seperti juga dasi kupu-kupu, ada bagian pendahuluan, metode, hasil, dan juga pembahasan dan simpulan. Ini kembali meluas.
apabila kita lihat tiap-tiap bagian memiliki ciri khas atau karakteristiknya masing-masing. Pada bagian konteks sosial dari topik dan arti pentingnya, beberapa hal yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana konteks sosial dari satu permasalahan yang melahirkan gagasan tersebut, kemudian apa pula arti pentingnya topik tersebut bagi masyarakat, apa kontribusinya. Nah, di bagian ini kita coba untuk tuliskan, sehingga apa yang kita tulis harapannya memiliki keterkaitan dengan konteks sosial yang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian bagian selanjutnya kita membahas tentang permasalahan umum apa yang terjadi. Jadi paradoks apa yang terjadi dari topik kita. Jadi apa permasalahan umum yang mendorong kita untuk menulis. Kemudian apa problematika kita dari topik yang akan kita tuliskan. Akan tetapi patut kita catat, apa yang akan kita tuliskan di bagian umum ini jangan terlalu umum. Akan tetapi kita batasi sesuai dengan topik. Umum tapi sesuai dengan topik. Jadi misalkan ketika kita membahas pendidikan, jangan kita bahas tentang undang-undang pendidikan atau bahkan tentang undang-undang dasar yang membahas tentang pendidikan, tapi langsung saja fokus kita bahas tentang topik yang berkaitan dengan pendidikan. Jangan terlalu melebar juga. Nah, lalu kemudian bagian yang menurut saya paling penting di dalam latar belakang atau bagian awal ini adalah bagian sintesis literatur. Mengapa penting? Karena dari sintesis literatur ini kita bisa mengetahui apa kekurangan dari literatur terdahulu dan mencari kebaruan dari penulisan yang akan kita tuliskan. Jadi di bagian sintesis literatur kita mencoba menelisik apa kajian topik yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian dari kajian topik yang pernah diteliti sebelumnya, kita cari apa kelemahan-kelemahannya. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud adalah apa hal yang masih belum dituliskan dari tulisan-tulisan yang setopik. Sehingga dari sini kita bisa melihat apa kesenjangan kajian yang ditemukan. Artinya apa yang belum dituliskan oleh peneliti terdahulu sehingga akan kita tuliskan dalam tulisan kita. Sehingga dari sinilah akan muncul yang namanya permasalahan penelitian, yakni tentang apa kebaruan tulisan dibandingkan dengan kajian-kajian yang terdahulu. Jadi ini merupakan bagian awal yang perlu untuk dituliskan. Memang hanya 13% tapi menentukan bagaimana kita yang akan kita selanjutnya. Jadi bagaimana tulisan kita selanjutnya. Kemudian ada juga bagian hasil di mana di sini kita mencoba untuk menguraikan temuan-temuan dan informasi-informasi yang tentu saja harus menjawab permasalahan penelitian. Lalu ada juga bagian analisis. Di sini kita mencoba untuk membandingkan antara temuan kita dengan temuan sebelumnya sehingga semakin melebar. Kemudian bagaimana penjelasan dari temuan kita berdasarkan teori-teori tertentu sehingga bagaimana menempatkan gambar kita di gambar yang lebih besar atau di dalam teori yang lebih besar, temuan kita di temuan yang lebih besar. Lalu kemudian apa pula keterbatasan dari tulisan kita uraikan di sini. Keterbatasan yang dimaksud adalah apa hal-hal yang belum kita jangkau. Lalu kemudian bagaimana generalisasi tulisan kita dalam konteks yang lebih luas. Ini kita bisa uraikan di bagian ini. Lalu apa pula kontribusi penelitian kita terhadap masyarakat. Inilah yang kemudian kita masukkan di dalam bagian pembahasan. Lalu ada pula bagian simpulan. Nah, bagian simpulan ini adalah sebenarnya bagian sintesis. Kemudian makna dari jalinan informasi yang sudah kita temukan. Jadi informasi-informasi yang sudah kita temukan, kita jalin, kemudian kita maknai dan kita sintesiskan menjadi lebih padat. Nah, sehingga inilah yang kemudian disebut sebagai simpulan. Lalu bagian yang terakhir adalah bagian rekomendasi, di mana apa tindak lanjut dari tulisan kita kepada pihak-pihak lain. Nah, kiranya ini gambaran tentang struktur dari karya tulis ilmiah. Apapun karya tulis ilmiah, saya rasa strukturnya kurang lebih akan seperti ini. Kiranya ini video kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, tetap membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.